Kita mulai dari sintesis protein. Tahukah teman-teman apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah penerjemahan gen atau DNA menjadi RNA hingga terbentuk protein melalui proses transkripsi dan translasi. Sintesis protein ini memegang peranan penting dalam menentukan sifat morfologis dan fisiologis makhluk hidup. Bagian sel yang menjalankan proses sintesis protein adalah ribosom. Pada ribosom terdapat 3 jenis RNA, yaitu messenger RNA atau mRNA, ribosomal RNA atau rRNA, dan transfer RNA atau tRNA. Pembagian jenis RNA ini diperlukan untuk memudahkan ribosom membaca kode jenis protein yang akan disintesis. Nah teman-teman, tadi kita udah tahu kalau sintesis protein berlangsung dengan 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Proses pertama, transkripsi, merupakan pengolahan DNA membentuk rantai mRNA yang terjadi di dalam inti sel. Setelah ditranskripsi, pesan genetik berupa kodon diterjemahkan di sepanjang molekul RNA hingga terbentuk asam amino di ribosom. Proses inilah yang disebut dengan translasi. Sekarang, teman-teman bisa membedakan kedua proses ini ya. Kedua tahapan sintesis protein tadi diawali oleh keterlibatan DNA yang ada di nukleus dan diakhiri dengan pembentukan protein di ribosom. Karena letak nukleus dan ribosom berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase. Di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Proses inilah yang menjadi tahapan transkripsi. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahapan. Pertama, inisiasi, yaitu proses menempelnya RNA polimerase di promotor. Kedua, elongasi, proses di mana RNA polimerase melakukan pembentukan mRNA. Dan terakhir, terminasi, merupakan proses berakhirnya transkripsi, ditandai dengan sampainya RNA polimerase dan mRNA di terminator. Proses selanjutnya, translasi, yang terjadi di sitoplasma. Untuk melakukan proses translasi ini, diperlukan beberapa komponen berikut, yaitu tRNA, yang membawa asam amino sesuai dengan kodon mRNA, enzim aminoasil yang menggabungkan antara tRNA dengan asam amino, dan ribosom untuk memudahkan pemasangan antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama proses sintesis protein. Nah, dalam melakukan prosesnya, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, menempelnya mRNA ke ribosom. Kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Yang menjadi kodon start adalah AUC. Berikutnya, elongasi, pembentukan dan pemanjangan rantai polipeptida. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida atau protein. Terakhir, terminasi, bertemunya ribosom dengan kodon stop sehingga translasi berakhir. Kodon stop ada 3, yaitu UAA, UAC, dan UGA. Sintesis protein terjadi pada semua jenis sel, baik sel prokariotik maupun sel eukariotik. Pada sel prokariotik, proses sintesis protein hanya berlangsung di sitoplasma, diawali dengan pengolahan DNA menjadi mRNA atau transkripsi, hingga terbentuk asam amino atau polipeptida yang spesifik melalui proses translasi. Sedangkan pada sel eukariotik, sintesis protein berlangsung di 2 tempat, yaitu di nukleus dan sitoplasma. Di nukleus terjadi perubahan DNA menjadi pra-mRNA hingga terbentuk mRNA dengan proses transkripsi. Selanjutnya, mRNA akan keluar dari pori nukleus menuju sitoplasma hingga terbentuk polipeptida yang spesifik di ribosom melalui proses translasi. Teman-teman bisa memahaminya ya. Berdasarkan fungsinya dalam aktivitas sel, protein dibedakan menjadi protein struktural, merupakan protein yang berfungsi membentuk struktur sel, misalnya protein perifer dan protein integral yang menyusun membran sel.
Protein fungsional adalah protein yang berperan melakukan fungsi-fungsi tertentu dalam sel, misalnya homeostatis, imunitas, metabolisme, dan transport zat. Protein fungsional dapat berupa enzim dan hormon. Oke teman-teman, sampai di sini berarti kita sudah selesai membahas bagian sintesis protein dengan dua tahapannya, transkripsi dan translasi. Sekarang kita lanjut. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sintesis asam lemak dari asetil-CoA. Pertama, pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA, yaitu dengan masuknya karbon dioksida dengan bantuan enzim asetil-CoA karboksilase mengandung biotin dan membutuhkan energi ATP yang diubah menjadi ADP. Setelah terbentuknya malonyl-CoA dengan bantuan enzim malonyl transferase, maka CoA akan tergantikan oleh ACP sehingga terbentuk malonyl ACP. Selanjutnya kembali kepada asetil-CoA. Dengan bantuan enzim asetil transferase, maka akan membentuk asetil ACP dan akan membentuk asetil ketoasil sintase. Selanjutnya, malonyl ACP ini akan mengalami reaksi kondensasi atau penggabungan dengan asetil ketoasil sintase ini sehingga membentuk asetoasetil ACP. Untuk lebih lengkapnya pada reaksi penggabungan O negatif pada malonyl CoA akan masuk sehingga ikatan C pada CH2 akan lepas dan akan berikatan pada C karbonil sehingga enzim ketoasil ACP sintase ini akan terlepas dan membentuk asetoasetil ACP dengan pelepasan CO2 tadi dan enzim caspase. Selanjutnya, setelah terbentuk senyawa asetoasetil ACP ini, maka akan terjadi reaksi reduksi dengan bantuan enzim beta ketoasil ACP redukase dan energi NADPH menjadi NADP+, maka akan berubah menjadi D-beta hidroksiran ACP dehidrogenase. Berikut merupakan bentuk senyawanya, dan selanjutnya akan terjadi reaksi dehidrasi pelepasan gugus H2O dengan bantuan enzim beta hidroksiran ACP dehidrogenase. Selanjutnya akan terbentuk senyawa alpha beta transbutanoil ACP atau yang biasa disebut dengan protonoil ACP. Maka akan terbentuk senyawa butyryl ACP dengan reaksi reduksi dan bantuan enzim 2,3-trans-enol ACP redukase dengan energi NADPH menjadi NADP+. Setelah itu terbentuk senyawa butyryl ACP ini dengan melakukan reaksi nomor 2 sampai nomor 6 sebanyak 6 kali reaksi, maka kita akan menghasilkan fatty acid yaitu palmitat. Palmitat ini memiliki rantai karbon sebanyak 16. C16 yang mengikat ACP disebut dengan palmitoyl ACP, lalu bereaksi dengan H2O baru akan membentuk senyawa fatty acid palmitat. Ini merupakan bentuk akhir dari reaksi sintesis asam lemak.